Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Intan. Waalaikumsalam Bu Resti. Apa kabarnya Bu Intan hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bu. Alhamdulillah sekali ya Bu ya. Masih sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Nah, nanti kan kita akan melaksanakan kegiatan yang dinamakan konsultasi berkelas ya Bu ya. Apakah Ibu Intan sudah siap? Insya Allah sudah siap Bu. Sudah siap, nah, sama sekali mendengarnya ya Bu ya. Kalau Ibu sudah siap untuk melaksanakan kegiatan observasi di kelas nanti. Nah, jadi nanti kalau saya boleh tanya nih Bu ya, Ibu nanti di kelas akan mengajarkan materi apa ya Bu? Saya kan mata pelajaran matematika Bu. Kelas. Jadi saya kelas 8A. Dengan materi? Materinya itu persamaan linear satu variabel. Materinya persamaannya linear satu variabel Iya. di kelas 8A ya. Iya. Wah, bagus sekali, penasaran juga ya bagaimana nanti reaksi siswanya. Nah, baik Bu, kalau begitu kira-kira tujuan dari pembelajaran Ibu di matematika kelas 8A itu nanti apa ya Bu? Tujuan saya peserta didik itu dapat mengubah permasalahan matematika persamaan linear satu variabel ke dalam model matematikanya. Jadi mengubah Bu, mengubah permasalahan ke dalam model matematika. Begitu ya Bu ya, bagus juga ya Bu ya. Nah, kemudian di sini pada saat observasi nanti area pengembangan Bu Intan di sini bagaimana ya Bu? Ya, saya pengennya adalah pembelajaran diferensiasinya Bu. Karena di sini saya menerapkan pembelajaran diferensiasi, saya khususkan pada diferensiasi proses dan konten. Prosesnya itu dilihat, proses dan kontennya itu saya lihat dari kesiapan belajar siswa yang saya lihat dari materi sebelumnya dan kecepatan belajar siswa. Ya, jadi nanti ada kelompok yang kecepatan belajarnya cepat, kesiapan belajarnya bagus. Terus kecepatan belajarnya sedang, kesiapan belajarnya juga posisi tengah-tengah sedang. Terus yang terakhir ada 3 kategori kelompok. Kecepatan belajarnya kurang, kesiapan belajarnya juga agak kurang. Itu saya lihat dari, karena saya juga mengajar di kelas 7 Bu. Ya. Jadi saya mengambil data pada saat kelas 7 itu untuk pembelajaran diferensiasinya. Terus yang kedua, saya ingin menerapkan pembelajaran PSE Bu. Di sini saya menggunakan ice breaking. Jadi di awal pembelajaran nanti akan ada ice breaking tebak emosi. Saya ingin memvalidasi perasaan anak-anak sebelum belajar matematika. Lalu ada teknik stop mindfulness Bu, agar anak-anak tuh sebelum belajar bisa tenang, rileks dan fokus dalam belajar matematika. Nah, kemudian pembelajarannya itu juga ada diskusi kelompoknya, gitu sih Bu. Terus juga saya pengen ini dalam pembelajarannya itu penerapan budaya positif di kelas. Bagaimana saya dapat mengingatkan kembali anak-anak tentang keyakinan kelas atau kesepakatan belajar yang telah disepakati sebelumnya, serta saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan positif bagi anak. Harapannya di awal pembelajaran siswa dapat mempersiapkan diri dengan baik dari seragam yang rapi, menyiapkan buku pembelajaran, serta keadaan kelas dan keadaan bersih, dan siswa semua dapat diajak bekerja sama untuk dapat belajar dengan baik sehingga tujuan pelajaran dapat tercapai. Begitu sih Bu, harapan bangun saya. Bagus sekali ya Bu ya, luar biasa sekali saya mendengarkannya. Saya sudah penasaran sekali ya, karena nanti kan Ibu nanti akan mengajar di kelas 8A itu menggunakan strategi berdiferensiasi jadi Bu ya, fokus Iya. pada konten dan proses Iya, ya. benar. Ya, wah, kalau kayak gitu nanti bisa-bisa anaknya nggak bosan lagi ya Bu ya. Semoga Bu ya. Dan semoga tidak ada lagi nanti masalah yang ditemukan sama mereka, karena kan berarti itu Ibu sudah melakukan sebuah strategi yang luar biasa sekali. Kemudian tadi Ibu sudah memakai strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian nanti berarti Ibu sudah melakukan pemetaan ya tingkat kemampuan Iya. mereka di kelas sebelumnya ya Bu ya. Iya, Karena iya. Ibu dulu juga mengajar di kelas 7-nya. Iya. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi dapat menghemat waktu juga ya Bu ya. Ibu nggak susah sekali untuk melakukan pemetaan lagi gitu. Oh iya Bu, di sini kan tadi udah Ibu jelaskan dengan sedemikiannya. Kemudian nanti kita habis kegiatan PRA ini kita langsung aja ya Bu ya ke kelas 8A untuk Ibu melakukan observasi. Oh, iya. Soalnya saya benar-benar sangat penasaran sekali nih gimana reaksi dari peserta didik Ibu dalam kuliah. Oh ya Bu, di sini saya mau tanya lagi. Nanti pada saat observasi kelas berlangsung, kira-kira
bagaimana ya Bu? Jadi strategi yang saya gunakan, saya akan menerapkan pembelajaran berbasis masalah, Bu. PBL. Ya, dalam pembelajaran juga saya menggunakan PowerPoint dalam Canva untuk membimbing proses pembelajaran agar pembelajaran itu runtut serta memberikan beberapa informasi di awal. Terus akan dilaksanakan asesmen awal dulu ke murid agar untuk mengetahui sejauh mana pemahaman murid, karena itu materi prasyarat untuk masuk ke materi di kelas 8 ini. Kemudian yang sudah saya jelaskan tadi menggunakan ice breaking, teknik stop agar siswa dapat fokus belajar. Kurang lebih seperti itu sih Bu, yang strategi yang saya gunakan. Oke, jadi strategi Ibu tadinya BL problem based learning ya. Kemudian nanti Ibu juga akan menggunakan alat peraga, kemudian media pembelajaran seperti PowerPoint, Canva tadi ya. Kemudian hal-hal yang sesuai, berarti sudah sesuai dengan perkembangan zamannya ya Bu ya. Bagus sekali Ibu sudah mengikuti era perkembangan sesuai dengan zaman yang ada pada peserta didik, dan semoga saja nanti itu membuat peserta didik tidak merasa bosan ya. Semoga Bu. Alhamdulillah Bu. Dan yang terakhir Bu, apa kira-kira harapan Ibu setelah observasi dengan diadakannya kegiatan observasi kelas ini? Harapannya yang pertama, saya dapat konsisten melakukan pembelajaran yang sudah saya rancang begini Ya. agar anak tidak bosan belajar matematika, mereka tertarik dengan matematika dan matematika tak lagi jadi momok bagi mereka. Harapannya begitu sih Bu. Berarti itu harapan Ibu ya, luar biasa sekali, supaya peserta didiknya berminat lagi ya di dalam pembelajaran matematikanya. Dan semoga nanti harapan-harapan Ibu itu bisa tercapai dengan maksimal sesuai harapan Ibu ya. Semoga. Oke Bu, kalau begitu kita langsung saja ke kelas 8A ya Bu ya. Saya sudah benar-benar penasaran sekali nih melihat Ibu bagaimana cara mengajarnya dengan menggunakan metode diferensiasi di kelas. Oke Bu, terima kasih sudah melakukan percakapan observasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Nak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk silakan ke ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, oke, sebelumnya Ibu mau cek dulu hari ini yang nggak masuk siapa? Afriandi. Sama juga Bu. Afriandi alasannya? Sakit. Kalau Rido? Sakit. Oke, sakit. Yang lainnya berarti sehat ya? Alhamdulillah. Semoga kedepannya sehat terus. Ingat jaga kesehatan karena sekarang cuacanya kalau panas-panas, kalau hujan-hujan itu bisa mudah memicu kita sakit baik flu atau batuk. Jadi tolong jaga kesehatan kalian ya. Nah, ini kita mau memulai pelajaran. Tolong disiapkan dulu alat belajarnya, buku paket, alat tulis. Udah? Tolong baju yang belum rapi silahkan dirapikan. Cek lagi bajunya. Dan lihat sampah di bawah tempat duduknya ada tidak? Kalau ada, tolong diambil sampahnya. Ya, cek ada tidak sampah? Ada? Oke, nah baiklah. Kalau lingkungan kita sudah bersih, kalian sudah siap ya belajar? Siap? Siap. Oke, baiklah kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Hari ini tahu tidak kita belajar apa? Iya, persamaan linear satu raya. Ini kalau di buku kalian itu bab 3 ya. Kalian sudah bawa buku paket kan? Silakan dibuka buku kalian bab 3 ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin mengingatkan kembali ke kalian mengenai materi kelas 7 yang sudah kalian pelajari sebelumnya, yaitu mengenai bentuk aljabar. Ada yang masih ingat bentuk aljabar? Nih, kalau ada x itu artinya kita belajar tentang bentuk aljabar. Ada yang masih ingat tak unsur-unsur dalam
Variabel X. Ini semuanya dari keempat contoh ini variabelnya X ya. Nah, kira-kira apa itu variabel? Yo, lagi kita. Variabel itu apa? Yang catatannya dari kelas 7 masih ada, pasti tahu apa itu variabel. Materi bentuk aljabar ini 2 kali sudah kita pelajari. Apa itu variabel? Oke, kalau selain variabel, unsur-unsur dalam bentuk aljabar apa lagi? Konstanta. Apa itu? Kalau ini konstantanya berapa? Yang lain? Iya, 9 atau 13. Ini juga sama-sama konstanta. Apa itu konstanta? Koefisien, Bu. Oh, selain konstanta ada juga koefisien. Kalau X tambah 9 sama dengan 13 itu koefisiennya berapa? Yang contoh 1, X tambah 9 sama dengan 13 itu koefisiennya berapa? Ayo ingat kembali. Berapa? 4. Dari mana dapat 4, Nak? X tambah 9 sama dengan 13, koefisiennya berapa? Kalau contoh 3, koefisiennya yang mana? Berapa? Iya, 8. Oke, ada yang masih ingat ya, bagus. Nah, ini Ibu jelaskan kembali. Misalnya contoh 3A tambah 1, maka 3 ini adalah koefisien. A adalah variabel, 1 adalah konstanta. Ada berapa suku di contoh ini? 2. Berapa? 2. Kenapa 3? Yang 2, kenapa Faris 2? Tadi Wisnu jawab 2, kenapa? Nih kita jelaskan. Suku itu sebuah konstanta atau variabel atau beserta koefisiennya. Kalau kita lihat contoh ini, suku ini adalah ini ya, koefisien atau variabel atau konstanta yang dipisahkan oleh sebuah operasi penjumlahan atau pengurangan. Di sini ada operasi penjumlahan sehingga ada 2 suku. Suku yang pertama adalah 3A, suku yang kedua adalah 1. Ya. Suku tadi sebuah konstanta atau variabel atau beserta koefisiennya. Koefisien bilangan di depan variabel. Tadi kalian sudah bisa menjawabnya ya. Konstanta bilangan yang nilainya tetap dan variabel huruf atau simbol yang berubah-ubah. Ibu harap kalian bisa mengingat kembali materi ini karena ini adalah modal kita untuk belajar persamaan linear bagi variabel ya. Tujuan pelajaran kita hari ini dapat mengubah masalah yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel menjadi model matematika ya. Jadi di sini kalian hanya mengubah masalah aja ke model matematika ya. Faisal, tolong perhatikan. Nah, pemahaman bermakna ini kenapa kita belajar ini penting sekali nak, membantu kalian menyelesaikan masalah dalam sehari-hari. Nih contohnya. Gambar apa yang pertama? Beras berada dalam karung. Kalau ibu tanya, Amal, ada berapa butir beras di dalam karung? Nah, Aim, ada berapa banyak bola di kotaknya, Aim? Nah, disinilah kita belajar persamaan linear satu variabel. Bagaimana kita memodelkan banyaknya beras dalam suatu karung itu ke dalam model matematika. Kalau kita beli beras kan per kilo, satu karung. Walaupun satu karungnya ada 5 kilo, 10 kilo atau berat-berat lainnya. Tapi kita nggak tahu banyak butir beras di situ. Inilah gunanya kita memodelkan matematika. Dengan memodelkan matematika kita dapat menyelesaikan permasalahan
Nah, sekarang kita tebak emosi. Kira-kira ada emosinya apa? Kalau ini? Jadi ini sombong ya. Coba cek lagi. Ini deh kali ini. Oke, ini? Kalau ini? Kalau itu? Kalau itu tadi? Berbeda-beda ya kalian melengkapinya. Nah, kira-kira sekarang kalian perasaannya bagaimana, emosi kalian sekarang? Belajar matematika nih. Jangan-jangan ada yang sedih kelas. Bener. Ada yang marah enggak? Karena pagi ini belajar matematika. Bener. Ada yang sedih karena pagi ini belajar matematika? Yakin? Yakin. Ada yang tersenyum senang karena belajar matematika pagi ini? Ada. Ada. Di saat kawan-kawan yang lain main di lapangan, main voli, main bola, kalian tetap tersenyum belajar matematika? Oke, nah kita akan belajar kelompok ya kali ini. Kelompoknya sudah ibu tentukan. Ini gak apa-apa. Kelompoknya sudah ibu tentukan. Ini bisa terlihat ya. Kelompoknya siapa aja? Silakan kalian berkelompok sesuai nama yang tertera di depan. Kelompok Azam, Fadil, Aca, Syafa itu di belakang aja ya kalian. Yang lainnya boleh agak ke depan. Silakan nak, silakan berkelompok sesuai kelompoknya. Oke, nah kalian sudah pembagian kelompok ya. Terus kita akan mulai pembelajaran. Ibu akan membagikan LKPD ke kalian ya. Ini akan membagikan LKPD. Kelompok Leonal, mana kelompok Leonal? Kelompok Leonal, ini LKPD-nya. Terus lo AI. Mana hari?
kan? Oh, siap. Request Fari setelah pulang, setelah selesai kita relaksasi lagi. Nah, oke. Ini perhatikan gambar nih, jelas nggak di belakang? Latihan KPD-nya. Coba ibu kasih waktu kalian diskusi nih 3 menit kayaknya cukup. Coba kira-kira apa makna dari kedua gambar ini? Coba silahkan diskusi ke temannya ya. Apa makna dari kedua gambar ini? Ya nanti. Diskusi ya. Diskusi. Faisal, belajarnya serius. Ya, boleh kan? Ada yang mau jawab? Makna dari gambar di depan itu apa? Ada yang mau jawab tak? Makna gambar di depannya apa? Apa? Coba ada yang mau jawab? Iya, coba yang di depan. Intan atau Indah, ini maknanya apa nih? Apa maknanya? Apa maknanya? Yang lain? Kira-kira apa maknanya? Ada yang mau jawab? Yang tahu apa salah? Sebentar. Apa? Apa Fadil? Makna persamaan dan ketidakpersamaan. Mana yang persamaan dan mana yang ketidaksamaan? Oh, yang persamaan. Yang sebelah benda ini sebelah kanan itu yang sama. Sama. Air yang di kiri tidak sama. Bu. Udah sama. Oke, ada jawaban lain nggak? Gak apa-apa kita tahu dulu ya. Ada lagi yang mau jawab? Ada lagi? Jadi, ada lagi nggak? Kira-kira kalau gambar sebelah kanan ini gambar apa? Kalau kata Amar, beban kedua-duanya sama, benar? Yang sini bebannya sama, yang ini? Nah, sekarang ibu tanya nih, kalau pernah nggak kalian lihat timbangan zaman dahulu? Tuh kalau timbangannya masih kayak gini ya. Yang dinamakan sama itu jika seimbang. Kira-kira ini beratnya sama nggak? Lihat gambarnya nih, dia seimbang loh. Artinya beratnya sama. Kalau ini sudah jelas ya, gambarnya sama, beratnya pasti sama, makanya seimbang. Kalau ini gambarnya berbeda, barangnya berbeda, tapi beratnya sama. Inilah ya, kedua benda ini meskipun bendanya berbeda, tapi mereka memiliki berat yang sama, atau mereka itu seimbang. Itulah kedua ini dinamakan dengan persamaan. 7 buah balok ini beratnya sama dengan 3 buah balok dan 1 bola. Ya, walaupun berbeda, artinya 1 bola ini beratnya kira-kira berapa balok? 4 balok. Nah, oke, sudah mulai paham. Nah, sekarang silahkan dibuka LKPD-nya. Buka, tulis nama anggota kelompoknya, dibaca dulu ya. Silahkan dibaca dulu, itu ada permasalahan harus kalian lengkapi. Ya, silahkan ditulis. Nama kelompok dikosongin aja, anggotanya aja ditulis ya. Gak usah ditulis ya. Nah,
Waktu pengerjaan LKPD-nya 30 menit ya. Kalau sudah paham, kalian bisa langsung kerjakan tugasnya. Yang kelompok itu Pada tabel di atas simbol F menyatakan banyak buku yang ada di dalam tabel. Jadi bentuk aljabar bola. Jadi ini satu bara. lengkapi jawaban yang kosong di tabel ya. Nanti kalau udah selesai, tapi dibaca dulu ya Pak, ya Faisal. Ikutin. Ini dilengkapi ya. Tabelnya itu lengkapi. Itu kalian kita memodelkan ya. Iya. Di sini kan satu ini juga. Nanti dilengkapi dulu ya. Bisa. Aku pun bingung, Fikri. Lihat contoh yang di atas. Kotak bola. Kotak buku atau kotak bola? Iya, ini kotak bola, berarti kotak bola ya. Kotak bola. Oke, mantap. Jadi diotek. Gambar empat bola. Kan di sana mana?
Ya keterangannya ini misalnya ya tulis aja. Jadi lihat di dalam kasusnya tahu nggak berapa? Kalau tidak tahu berarti bisa kita simpulkan. Sama kayak ini contohnya itu udah jelas ya. Ingat kalau 5 buku berarti di sininya tulis ini ada berapa buku di gambar itu. Ini keseluruhan ada keterangannya. Berarti disimbolkan surat gambarnya. Kenapa karena dalam kandungan kita tidak tahu berapa. Jadi misalkan dengan ya. Jadi ini diperbaiki ya. Tahu tidak ada berapa? Tahu tidak? Jadi berapa betul? Iya. Ya. Ada diskusi. Ibu lihat. Ini dibaca. Sindu Faisal. Akan baca orang berbeda. Ini ada berapa bolanya? Maka di sini keterangannya 2. Ini apa? Bukan baloknya, itu kardus yang dalamnya isi bola. Kita tidak tahu bola itu ada berapa, sehingga disimbolkan dengan makanya di sini keterangannya saya. Ini ada apa? Ini 2x. Ini 2x karena ada 2. Jadi ini berapa? Keterangannya apa? Sama kayak ini, nah coba lihat. Ini ada gambar ini, gambar apa? Iya, gambarnya ini loh ini. Ada banyak bukunya berapa? 2 kardus dan jadi kan ditulis di keterangannya 2 kardus dan 3 buku. Makanya juga ini keterangannya ditulis ada banyak kemarin. Persamaan tersebut permasalahan tersebut kemodelan kayak berdasarkan contoh di atas. Dengan contoh modelnya ya iya kalian pikirkan di apa-apa. Coba lihat contoh yang di atas paling atas. Itu ada contohnya tuh. Di mana? Yang di sampingnya itu muat loh. Di sampingnya itu muat. Udah ganti buku udah buku. Apa?
Tapi ini contoh dari hasil. Ini bukan selesaikan masalah ya, hanya membuat modal tekanan saja. Suatu bilangan R dan 9 dijumlahkan sama dengan maka model matematikanya R tambah 9 Tidak perlu diselesaikan ya, hanya pakai model penelitian aja. Iya. Kalau hasil bagi itu tandanya apa? Kalau hasil bagi itu berarti pakai tanda apa? Operasinya apa? Kalian bisa bekerja sama segitiga apa? Nah,
Halo, halo. Mana ada nih? Temannya.
Nah, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi, setelah itu kita presentasi ke depan. Kalian boleh. Lebihnya lebihnya dari kalau lebih itu apa? Hasil bagi, kalau hasil bagi itu berarti
Ditulis dulu baru nanti jelaskan ke teman-teman ya. Yang lain ya disambung dulu kalau gitu. Yang lainnya tolong perhatikan ya. Ya, isi semuanya ya. Yang lainnya perhatikan dan silahkan dicek nanti jawaban kalian benar atau salah. Di akhir ini nanti kita ada tes ya, 2 soal aja. Jadi tolong perhatikan setiap teman kalian maju. Barangkali ada informasi penting membantu kalian menyelesaikan tes nanti. Nah, oke, silakan temennya bantu menjelaskan. Silakan. Siapa yang mau bantu menjelaskan? Ini dulu. Yang lainnya perhatikan.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Kami yang beranggotakan Kami yang beranggotakan Inji, Erta dan Melani akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami. hasil diskusi kami. Pakai ini coba Widi. Alasannya nih, Kak tunjukin tuh. Tunjukin yang nomor 1 tuh ada gambar apa saja, jadi bentuk aljabar apa, keterangannya apa. Coba jelasin. Alasannya nih, Din. Nah, oke. Kita sekalian belajar presentasi yang baik dan benar ya. Ya, silakan Widi. Sebut aja nomor 1 apa, ada gambar apa. Nomor 1 ada gambar bola. Jadi bentuk aljabarnya, 2. keterangannya. 2 bola. Nah, jelaskan ke teman lanjut nomor 2. Nomor 2 itu gambar kotak bola. Bentuk aljabarnya X. Keterangannya 1 kotak bola. Nomor 3 ada 2 bola. Nomor 3 ada 2 kotak bola. Bentuk aljabarnya X tambah X atau 2X. Keterangannya 2 kotak bola. Nomor 4 2 kotak 2X tambah 4. 2 kotak bola dan 4 bola. Ada yang mau ditanggapi ke hasil jawaban atau presentasi, atau ada yang menanyakan ini kenapa X tambah X atau 2X? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan ya, tanyakan. Ada nggak jawabannya yang berbeda dengan teman kalian yang di depan? Cek lagi ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Yang lain tolong dengerin dulu nggak? Ya, silakan. Apa yang baca X tambah X? Ditanya. Ya. Untuk aja. Ya tanya, temannya di depan. Ya, silakan dijawab. Jawab dong. Jawab dong. Temannya yang lain ada yang bisa bantu dijawab? Kenapa katanya ini X tambah X? Ya itu ya siapa pertanyaannya? Dijelaskan gitu. Ayo. Silakan. Jelaskan ke temannya. Menghadap teman ya, biar temannya tahu. Bu, mati Bu. Ya, silakan. Ada 1 kotak bola yang nilai aljabarnya. Iya. Si temennya nggak apa, harus yakin sama jawabannya ya. Jangan ketawa. Ada 1 kotak bola nilai aljabarnya. Bagaimana temennya? Bisa dipahami? Atau ada teman yang lain nggak mau menjelaskan kenapa? Ada jawaban lain? Enggak. Silakan tutup. Kalau menutup presentasi, tepuk tangan untuk temannya. Ingat kesepakatan kelas saling mengasihi bersama. Nah, teman kalau maju harus ada apresiasi ya. Udah berani maju. Tadi temennya nanya ini kenapa X tambah X, kenapa nggak langsung 2X? X tambah X ini, lihat ini gambarnya ada 2 kotak bola. 1 kotak bola ini disimbolkan dengan X. Makanya ada 2 kotak bola X ditambah X. Bu, kalau jawabannya langsung 2X benar dah? Benar juga. Kalau X tambah X aja benar juga. Karena X tambah X hasilnya 2X ya. Ini benar ya apa yang dijelaskan oleh teman kalian? Kita lanjut ke permasalahan selanjutnya. Apa? Yang apa-apain? Mas satu aja yang maju nggak apa-apain. Aduh, maju. Oke, berdua boleh. Nggak apa-apa, kanan yang berdua aja. Oke, boleh.
Faisal. Oke, nomor 1 aja, nggak apa-apa. Coba dijelaskan kenapa jawabannya X tambah 18 sama dengan 25. Gimana? Oke, nggak apa-apa, silakan duduk, nggak apa-apa, tepuk tangan untuk teman kalian. Perhatikan ya, API tolong bajunya tuh dirapikan, nak, dirapikan ya. Tadi teman kalian sudah jawab nomor 1 X tambah 18 sampai ditambah, sehingga ini tandanya tambah X tambah 18 sama dengan 25. Kalau misalnya ibu jawab begini, kira-kira benar nggak? 25 sama dengan X ditambah 18, benar tidak? Benar ya. Jadi jawabannya X tambah 18 sama dengan 25 atau 25 sama dengan X tambah 18. Nomor 2, siapa yang mau maju ke depan? Iya, silakan Al-Fadil. Silakan diperhatikan ya, jawaban kalian yang kurang tepat nanti silakan diperbaiki. Oke. Ini jawaban teman kalian. Ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Yo, ada nggak jawaban yang lain selain dari ini? Yo, percaya diri dengan jawaban kalian. Selain ini ada lagi nggak jawaban yang lain? Kalian tidak pede dengan jawaban kalian? Nih, Fadil, kenapa ini tandanya begini? Karena lebih besar, lebih dari. Aku mau jelas bu. Ya, apa ini kenapa? Karena 6 lebih besar dari T bu. Oke, ini penjelasan ke kalian ya. Pertama, sama ya, ibu ngerti yang disampaikan oleh Al-Fadil itu ini benar, cuman karena di sini kita belajar tentang persamaan, ini kan artinya dia tidak persamaan, lebih dari, kurang dari, bukan sama dengan ya, artinya ada yang namanya sama dengan, lebih dari, kurang dari. Nah, ini sejajar posisinya. Kalau ini kan ada sama dengan, ada lebih dari. Ini nggak boleh kalau ada dua hal yang sejajar dalam suatu model. Ya. Nah, di sini nggak apa-apa ya, tapi di sini kita belajar 6 lebihnya. Kalau lebihnya itu berarti diapakan? Ditambah ya. Jadi ini cukup tanda tambah aja. Nggak apa-apa ya. Ibu paham kalau kalian pahami itu ya, nggak apa-apa. Jadi di sini bentuknya 4 sama dengan 6 tambah T. Ya, karena apa? Nggak apa-apa. Bener. Ya. Ada yang mau ditanyakan ya ini? Oke, lanjut soal nomor 3. Yuk, lanjut soal nomor 3. Next, soal nomor 3.
Perhatikan. Nanti kalian yang bingung jawabannya tadi, coba perhatikan. 15 adalah hasil bagi ya. Kalau hasil bagi berarti tanda pembagian ya. Maka ini hasil bagi dari P dengan 3. Maka P bagi 3 sama dengan 15. Atau 15 sama dengan P bagi 3. Atau bisa kalian buat dalam bentuk pecahan ya. Atau 15 sama dengan P bagi 3. Tanda per atau pecahan itu kan juga mengartikan pembagian. Itu boleh ya, benar. Ya, silakan. Kan P itu kan di depan Bu. Iya. Di belakang apa ya Bu? Y bagi P itu Bu. Itu beda maknanya ya. P P bagi 3 dan 3 bagi P itu beda ya. Lihat pertanyaannya apa. Ya, ya apa? Ya, oke. Oke, lanjut nomor 4. Siapa yang mau jawab nomor 4? Suci. Yo, nomor 4, silakan. Bibi. Belum benar dulu. Yang lain, ayo. Kelompok Amar dan teman-teman silakan. Silakan Amar. Ke depan. Nomor 4. Yang lainnya tolong perhatikan. Oke Bu, oke. Ingat yang kalian harus tahu rumus keliling. Langsung aja. Udah. Ada jawaban lain? Apa rumus keliling segitiga sama sisi? Yang namanya keliling artinya apa? Keliling. Tambah. Yang namanya dinamakan keliling itu selalu di belah kanan. Keliling segitiga sama sisi ada 24. Perhatikan nih, yang namanya keliling. Pada segitiga sama sisi, semua sisi sama panjang. Sehingga ini S tambah S tambah S sama dengan 24. Segitiga ada 3 sisi. Beda kali tambah ada yang mau ditanyakan? Oke, ya silakan diperbaiki jawaban kalian yang kurang tepat. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan. Nah sekarang perhatikan, udah ya nih. Sekarang yuk kita simpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan apa yang sudah dipelajari? Apa? Coba satu orang silakan. Silakan Nak. Apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Yo, siapa yang mau menyimpulkan pelajaran hari ini Amal? Siapa? Yo. Pelajaran kita hari ini adalah bahwa suatu permasalahan tersebut dapat dimodelkan ke dalam bentuk matematika atau aljabar. Agar apa? Penyelesaian masalahnya ya. Nah, ini waktu kita sebentar lagi tuh mau selesai tapi nggak apa-apa, ini Bu kasih waktu kalian 5 menit dalam pengerjaannya dari sekarang. Langsung jawab aja di sini, tulis nama ya. Ini adalah tes formatif ya. 5 menit kita tulis aja ini persamaannya ya. 5 menit ya. Silahkan tulis nama kalian. Jawabannya itu langsung di soalnya aja nggak apa-apa. 5 menit ya cukup. 5 menit itu cukup sekali.
Kalian sama kayak tadi, cukup tulis modelnya aja. Tulis nama kalian ya. Iya, di samping soal itu langsung jawab, gak apa-apa. Hanya persamaan ya yang diminta. Di bawah udah. Boleh. Fokus ke soal aja. Ini langsung terus jawaban di sini. Nanti fokus ke jawabannya. Kerjakan masing-masing, nah biar ibu tahu kalian pulang paham nanti ya. Itu hanya mengubah persamaan sama kayak tadi ya, sama yang kalian kerjakan tadi, berubah ke model. Udah?
selesainya aja. Mana punya Faisal? Fokus ke refleksi ini ya. Ibu sudah waktunya menjawab refleksi. Oke, silakan ditulis dengan pertanyaan di depan. Punya siapa? Ya udah selesai, silakan ditempelkan ke depan papan tulis. Silakan ya, jangan yang lengket, bagian lengket jangan sampaikan tulis bagian Jibril, coba jawabannya tadi apa yang kamu pahamkan? Yo udah selesai, silakan ditempelkan ke depan ya. Yo lebih cepat selesai, lebih cepat istirahat. Oke, silakan. Ya, refleks. Lah, Wisnu. Jangan Senang, tulis baru. Tulis namanya. Bu, tulis namanya. Dah, tulis ya. Pinjam 100. Yo, silakan ditempel untuk memodelkan matematika. Oke. Ibu nak ngecek aja dong. Perasaannya yang sangat semangat bener beda. Tolong jujur ya, kalau kalian jujur ibunya ngajarin. Belajarlah dimanapun, kapanpun. Kalian tidak bosan-bosan kan dengerin Mas nasihat? Nah, di rumah tuh belajar, manfaatkan HP kalian untuk belajar dan belajar. Siap? Siap. Oke, kita sudah selesai kelasnya. Ingat, keyakinan kelas kalian yang pertama apa? Menjaga ketertiban dan kebersihan kelas. Setelah belajar, dicek lagi sampah-sampah yang berserakan. Oke? Nanti silakan sekarang ketua kelas pimpin doa dulu ya. Untuk pelajaran mulai. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatian kalian semua. Ucapkan terima kasih. Jangan lupa di rumah belajar, jaga kesehatan. Setelah ini sampai istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Resti akan mengamati atau mengobservasi hasil percakapan pasca observasi dari supervisi akademik yang sudah dilakukan terhadap Ibu Intan. Ya, kemarin supervisinya sudah dilaksanakan, pra observasinya juga sudah dilaksanakan. Jadi hari ini saya akan mengamati dan menilai seperti apa Ibu Resti melaksanakan pasca observasi. Jadi penilaiannya saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi prinsip coaching nanti yang akan dinilai adalah yang pertama kriterianya kemitraan. Jadi kemitraan itu nanti Ibu Resti akan menanyakan ke Ibu Intan terkait tujuan yang ditetapkan oleh si Ibu Intan ya sebagai coachingnya. Kemudian tidak menggurui atau memberikan saran apalagi nasihat kepada rekan sejawat. Kemudian pada saat diminta bersaran atau berbagi pengalaman. Kemudian ada proses kreatif. Proses kreatif itu percakapannya secara dua arah. Dan yang harus diingat adalah rekan sejawat yang menjadi coaching harus lebih banyak berbicara atau mendominasi pembicaraan. Kemudian berikutnya adalah kemampuan mendengarkan, mendengar aktif, mengulang atau mengkonfirmasi, merangkum perkataan yang disampaikan oleh coaching atau rekan sejawat. Lalu ada pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang menggali. Jadi setiap jawaban yang disampaikan oleh Bu Intan itu akan digali kembali oleh Ibu Resti. Kemudian yang terakhir ada memaksimalkan potensi. Jadi tujuan akhirnya adalah nanti percakapannya itu menghasilkan tindak lanjut yang nyata atau konkret. Kemudian tindak lanjut ini itu tidak disampaikan oleh Bu Resti tapi Bu Intannya, Bu Intan yang banyak memberikan tindak lanjut. Lalu nanti terakhir percakapan ditutup dengan kesimpulan oleh rekan sejawat. Kemudian Ibu Resti akan mengulang kembali kesimpulan tersebut sebagai penguatan. Lalu ditutup dengan kesepakatan komitmen bersama seperti apa kelanjutannya. Itu saja 8 kriteria yang menjadi acuan dalam penilaian pasca observasi supervisi akademik. Oke ya, Ibu, terima kasih. Silakan. Oke, Bu Intan. Pada pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pembelajaran yang telah Ibu Intan lakukan pada saat observasi di kelas tadi. Nah, apakah Ibu Intan bersedia untuk saya berikan beberapa pertanyaan? Ya, siap. Oke Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Oh ya, sebelumnya bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah luar biasa, baru selesai ngajar jadi sedikit dan Mas-masan iya sedikit ngos-ngosan. Ditambah lagi dengan bagaimana suasana dari peserta didiknya Ya, Bu, ya. luar biasa sekali Bu. Memang itulah perjuangan kita sebagai seorang guru ya Bu ya. Iya Ya, benar. oke lah Bu. Untuk pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan sama Ibu yaitunya bagaimana nih perasaan Ibu pada saat kegiatan observasi berlangsung di kelas tadi? Alhamdulillah senang sekali karena siswa-siswa bisa diajak bekerja sama untuk aktif dalam belajar. Jadi ya tadi kan pembelajarannya berdiskusi kelompok. Alhamdulillah siswa itu banyak yang mereka bisa berdiskusi dengan teman-temannya walaupun masih ada juga yang belum, tapi secara keseluruhan maksud saya itu sudah sangat baik sekali dalam pembelajaran hari ini. Dan pembelajaran yang sudah saya rancang di modul ajar pun alhamdulillah menurut saya sudah terlaksana sesuai dengan yang di modul ajarnya. Oh begitu ya Bu ya? Ya. Oh, alhamdulillah sekali ya Bu. Ya. Bisa Ibu ceritakan kembali bagaimana pengembangan area pembelajaran saat observasi di kelas tadi? Alhamdulillah tadi kan kalau di pra-observasi kan sudah saya sebutkan Bu ya, area pengembangan yang ingin saya capai yang pertama menciptakan lingkungan yang nyaman untuk siswa belajar. Ya. Alhamdulillah di awal pembelajaran saya sudah mengingatkan siswa untuk menyiapkan pembelajaran mereka, menyiapkan buku, merapikan buku, serta melihat ada nggak sampah di lingkungan meja mereka. Kalau ada silahkan diambil agar kelas bersih, nyaman. Menurut saya yang pertama itu sudah tercapai. Terus yang kedua, bagaimana anak-anak peserta didik pun bisa diajak kerjasama sehingga lingkungan belajar pun menurut saya masih dalam kondisi kondusif untuk dalam belajar. Kedua, area pengembangan yang ingin saya capai yaitu pembelajaran diferensiasi. Alhamdulillah tadi juga pembelajaran diferensiasi terlaksana. Diferensiasi yang saya laksanakan yaitu diferensiasi proses dan diferensiasi produk.
Nah, alhamdulillah itu juga menurut saya terlaksana karena saya melakukan diferensiasinya juga berdasarkan dari pemahaman awal siswa mengenai materi prasyarat dan kecepatan belajar yang disesuaikan. Jadi ada kelompok yang kecepatan belajarnya cepat, sedang, dan lambat. Itu saya kelompokkan sehingga dibentuk kelompok sesuai kecepatan belajar, dan alhamdulillah siswa bisa mengikuti pembelajaran diferensiasinya dengan baik, dan pembelajaran PSE-nya pun menurut saya terlaksana dengan baik. Karena di awal pembelajaran saya melakukan ice breaking tebak emosi, karena siswa kalau belajar matematika itu Bu seringnya sudah takut dulu, sudah malas dulu, jadi nggak semangat belajar. Jadi saya tebak emosi, memvalidasi perasaan anak-anak sebelum belajar, lalu mendengarkan musik agar mereka rileks, tenang, dan siap belajar sehingga pembelajaran jadi lancar. Dan ketiga itu menciptakan budaya positif di kelas. Alhamdulillah baik dimulai dengan berdoa dan ditutup dengan berdoa, kemudian mengingatkan ke anak mengenai kesepakatan belajar yang sudah disepakati dalam pembelajaran matematika. Menurut saya itu sibuk. Menurut saya ada pengembangan yang saya harapkan. Alhamdulillah menurut saya sudah tercapai lah menurut saya, walaupun masih ada kurang-kurangnya lah. Alhamdulillah ya Bu ya, area pengembangan Ibu sangat luar biasa sekali. Berarti itu langkah-langkah atau tahapan-tahapannya apa saja yang sudah Ibu lakukan dulu? Kalau dalam pembelajaran kan kalau di awal di pembukaan ya, pembukaan dimulai dengan berdoa, kemudian dilanjutkan seperti yang saya bilang tadi, ada mengingatkan kembali materi prasyarat untuk pelajaran ini. Itu materinya bentuk aljabar di kelas 7. Saya ingatkan kembali ke anak mengenai unsur-unsurnya. Alhamdulillah anak-anak bisa menjawab ya, sehingga mereka bisa mengingat kembali apa yang sudah mereka pelajari. Dilanjutkan dengan ice breaking tentang emosi, kemudian PSE mendengar musik tadi, lalu mulai ke pembentukan kelompok yang saya tampilkan di layar. Anak-anak berkelompok dengan kelompok yang sudah ditentukan, lalu mereka saya bagikan LKPD dan mereka mulai berdiskusi. Saya mulai membimbing anak-anak yang memerlukan bantuan gurunya untuk lebih memahami permasalahan yang di LKPD. Diakhiri di bagian intinya diakhiri dengan presentasi hasil diskusi. Lalu untuk penutupnya siswa-siswi dengan bimbingan gurunya menyimpulkan pembelajaran yang sudah dipelajari, melaksanakan tes akhir untuk mengecek apakah mereka sudah paham materi yang dipelajari hari ini, lalu melakukan refleksi pembelajaran, bagaimana perasaan mereka mengikuti pembelajaran dan apa yang sudah mereka pelajari, dan diakhiri dengan penutup. Begitu sih Bu langkah-langkah yang sudah dilakukan. Wah, alhamdulillah luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, jadi menurut Ibu apakah langkah-langkah atau tahapan-tahapan Ibu tersebut sudah terlaksana dengan baik? Ya, menurut saya sudah terlaksana cukup baik lah Bu. Menurut saya sudah, ya bisa dibilang sudah cukup baik lah. Apakah Ibu tidak mengalami kendala sama sekali dalam langkah-langkah tersebut? Kalau kendala mungkin permasalahan di sini, karena di sini saya melakukan pembelajaran diferensiasi proses yang mana ada kelompok dengan kecepatan belajar lambat. Nah, di situ kendala saya kemandirian belajar siswa di kelompok tersebut masih sangat kurang. Sehingga saya lebih banyak membimbing mereka, bantuan dari saya benar-benar mereka perlukan, sehingga saya harus bolak-balik ke kelompok yang dengan kecepatan belajar lambat agar mereka memahami masalahnya itu apa dan bagaimana cara menyelesaikan. Itu sih Bu paling kendalanya itu di karena kurangnya kemandirian belajar siswa, sehingga saya harus lebih ekstra memberikan bimbingan ke kelompok tersebut. Iya, dari cerita Ibu tadi kan adanya yang beberapa orang siswa yang lambat dalam memahami materi yang Ibu sampaikan. Nah, kira-kira siswa yang tersebut bagaimana ya Bu? Apakah dia termasuk siswa yang suka atau enggan untuk mengeluarkan pendapat begitu? Ya, salah satunya mereka memang karena kecepatan belajarnya lambat, masih kurang memahami materinya apa, cara penyelesaian bagaimana, sehingga mereka pun ya memang pasif dan belajar dan memang agak kurang aktif juga ya. Begitulah. Nah, biasanya kan ini ada 3 nih ya Bu ya. Ada yang lambat, kemudian ada yang mahir, ada yang sangat mahir tadi kan. Kalau yang di tengah-tengah ini Bu, apa yang Ibu lakukan terhadap mereka? Yang sedang sama saya memberikan bimbingan juga, cuman nggak sebanyak ke kelompok yang lambat. Jadi saya tetap memberikan bimbingan, cuman nggak sebanyak itu. Berarti tetap dikasih tugas mandiri. Iya, gitu, ya? tetap sama tugasnya, hanya bimbingan dari sayanya juga tidak sebanyak. Oke Bu, terima kasih.
sekali ya Bu ya, sudah sangat luar biasa ya, sehingga Ibu sudah mengetahui apa nanti solusi yang terbaik untuk kendala-kendala yang Ibu alami gitu ya Bu ya. Oke Bu, selanjutnya saya mau oke Bu, kalau masalah atau kendala seperti yang Ibu sebutkan tadi itu sebenarnya sudah lazim ya Bu ya terjadi di sekolah manapun. Karena kan di setiap sekolah itu, terutama di kelasnya itu kan terdiri dari beberapa karakteristik dari peserta didiknya ya. Nah, untuk di sini saya ingin tanyakan ke Ibu, kira-kira untuk Ibu mengetahui karakteristik dari peserta didik Ibu itu langkah apa yang Ibu ambil tadi di awal? Yang sebelum Ibu bisa memetakan, ini kan diferensiasi nih Bu ya. Ini kan ada pemetaan kelompok A, berarti Ibu melakukan apa terlebih dahulu? Jadi siswa kelas 8 ini juga yang saya ajarkan waktu kelas 7. Jadi saya masih punya data, karena untuk materi persamaan linear itu, materi prasyaratnya itu bentuk aljabar. Saya lihat kembali data siswa, nilainya, pemahamannya bagaimana di materi bentuk aljabar tersebut, dan memang saya kan masih ada data. Jadi dari data tersebutlah saya membentuk kelompok mereka mengenai materi prasyaratnya. Oke, berarti Ibu sudah tahu cara mengantisipasinya bagaimana, kemudian Ibu sudah dapat data karakteristiknya dari pembelajaran yang sebelum-sebelumnya ya Bu ya. Ya. Jadi itu luar biasa sekali ya Bu ya, karena Ibu sudah mempunyai data, jadi Ibu tidak akan kewalahan lagi dalam memilih dan memilah anak tersebut dalam berkelompok, terutama dalam proses dan produk tadi ya Bu ya. Iya. Oke, terima kasih ya Bu ya, alhamdulillah sekali. Nah, berarti itu adalah rencana Ibu di dalam kegiatan pembelajaran tadi itu ya Bu ya, di depan kelas ya. Iya. Nah, selanjutnya kalau Ibu memperhatikan gaya belajar peserta didik, apakah dapat Ibu jadikan sebagai pedoman nih untuk pembagian kelompok, misalnya dari gaya-gayanya nih ya. Kalau tadi kan Ibu dari dari data yang lama. Iya. Kalau dari gaya-gaya yang sekarang, apakah Ibu bisa mengambil pengelompokan peserta didik? Bisa Bu, karena di kelas itu juga sebelumnya sudah saya ambil data peserta didik dengan memberikan kuesioner ke peserta didik, sehingga dapat menyimpulkan peserta didik tersebut gaya belajarnya apa, apakah audio, visual, atau kinestetik. Nah, itu sudah saya punya datanya, cuman kemarin itu saya tidak menggunakan hal tersebut untuk mengatasi kendala misalnya jaringan internet yang kurang atau bantu listrik, sehingga kalau saya untuk anak yang gaya belajarnya ke visual, misalnya saya ingin menampilkan video, takutnya nanti ada kendala, jadi saya tidak memilih hal tersebut untuk agar pembelajaran lebih lancar lah. Makanya saya pilih antisipasi diferensiasinya menggunakan prosesnya itu dilihat dari kecepatan belajar dan pemahaman awal siswa sebelumnya. Oke Bu, luar biasa sekali Bu ya. Apakah Ibu mempunyai atau memiliki perubahan untuk kedepannya lagi nih dalam proses pembelajaran Ibu untuk yang kedepannya? Apakah Ibu mempunyai perubahan apa yang akan Ibu lakukan? Iya. Sebelumnya kan kalau kita kan ada 3 jenis diferensiasi Bu ya. Ada diferensiasi proses, produk, dan konten. Nah, di sini saya pengen melaksanakan pembelajaran diferensiasinya itu kalau konten bagaimana. Saya ingin mencoba sana. Apakah siswa bisa nih diajak ke pembelajaran diferensiasi konten? Harapan saya siswa bisa diajak bekerja sama untuk melaksanakan tersebut. Semoga aja bisa ya Bu ya, sehingga nanti memudahkan Ibu ya. Iya. Oh ya, kalau seandainya bisa nih Bu ya, kira-kira kapan Ibu akan menerapkan perubahan tersebut? Menerapkan perubahan di semester selanjutnya Bu. Ini kan kita mau di akhir semester. Proses pelaksanaan pembelajaran tinggal seminggu lagi, jadi nasionalnya ya semester selanjutnya. Berarti secepatnya di semester yang berikutnya. Iya, ya? benar. Oke, berarti Ibu sudah mempunyai rencana nih untuk Iya. semester yang kedepannya. Semoga saja itu bisa terlaksana nantinya ya Bu ya. Oke, semoga perubahan atau perbaikan yang direncanakan terlaksana dengan baik nantinya, sehingga proses pembelajaran Ibu untuk kedepannya lebih menyenangkan dan dapat membuahkan hasil yang maksimal sesuai harapan Ibu ya Bu ya. Bu, ini sudah di penghujung
pasca observasi kita hari ini Bu. Nah sebelumnya saya ingin menanyakan sama Ibu nih, dari pembicaraan kita dari awal pasca tadi, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari omongan kita berdua tadi? Ya, bahwa saya akan tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa pelaksanaan pembelajaran saya yang sudah terlaksana dengan baik, ada pengembangan saya yang saya harapkan pun sudah tercapai. Jadi rencana saya kan saya ingin melakukan pembelajaran diferensiasi konten, tapi pelaksanaannya di semester berikutnya. Nah harapan saya dengan pembelajaran diferensiasi konten ini bisa lebih bagus lagi, baik dalam pemanfaatan TIK-nya atau karena tadi kan saya bilang Kementerian Belajar Siswa masih kurang, saya maksimalkan kembali Kementerian Belajar Siswa di pembelajaran selanjutnya, khususnya di pembelajaran diferensiasi konten ini. Nah, ini saya ingin merencanakan kembali kontennya seperti apa yang ingin saya buat atau rancang untuk anak-anak didik yang akan saya ajar di semester berikutnya. Begitu sih Bu. Harapannya saya tetap semangat terus, saya tetap semangat dan bisa konsisten untuk melakukan hal tersebut sehingga tujuan pembelajaran yang saya harapkan dapat tercapai dan anak-anak pun tetap enjoy belajar matematika, dan matematika tidak jadi momok bagi siswa. Wah, alhamdulillah sekali ya Bu ya, luar biasa sekali ya. Karena hari ini Ibu sudah dapat sebuah kesimpulan, yaitunya Ibu bisa melakukan rencana Ibu ke depannya bagaimana, yaitunya yang tadi Ibu ngomongnya akan melaksanakan diferensiasi konten ya Bu ya, untuk semester depan. Kemudian itu akan Ibu laksanakan di semester depan, dan semoga saja nantinya hal tersebut tidak ada halangan lagi ya Bu ya. Semoga lagi nantinya itu membuahkan hasil yang luar biasa sehingga peserta didik Ibu nanti akan merasa nyaman, aman, kemudian tidak jenuh lagi dalam belajar matematikanya. Wah, alhamdulillah sekali ya Bu ya. Kemudian cukup di situ aja Bu pembicaraan kita hari ini. Semoga hasil dari percakapan kita hari ini dapat membuahkan hasil yang lebih baik untuk kita semua, terutama di dalam pembelajaran Ibu nantinya ya. Oke Bu, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu. Ya.